Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara kaum muslimin, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah mengenal apa itu huruf, apa itu kalimah beserta pembagiannya, kemudian tentang jumlah. Untuk kesempatan kali ini kita akan lebih jauh tentang membahas dari isim. Ya, kita akan lebih jauh membahas tentang isim, yaitu tentang pembagian dari isim atau aqsamul ismi, pembagian dari isim. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan agar kita senantiasa mengikhlaskan niat, kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan di dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, agar di dalam mempelajarinya kita diberikan kemudahan. Baik, pembagian isim, untuk yang pertama kita akan membahas tentang taqsimul ismi bin nadhari ila adadihi. Maksudnya adalah pembagian isim ditinjau dari jumlah bilangannya. Pembagian isim ditinjau dari segi jumlah bilangannya. Baik, kita perhatikan bagan berikut bahwasanya isim dia terbagi menjadi 3 ditinjau dari segi bilangannya. Di sana ada isim mufrad, kemudian ada isim musanna dan isim jamak. Sedangkan isim jamak masih terbagi menjadi 3. Di sana ada jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannas salim, kemudian jamak taksir. Baik, kita rinci satu persatu dari pembagian isim tersebut. Yang pertama bahwasanya isim ditinjau dari segi jumlah bilangannya. Ya, kelompok pertama dari pembagian isim ini adalah isim mufrad. Yang dimaksud dengan isim mufrad adalah isim yang jumlah bilangannya 1. Ya, atau kita kenal dengan kata tunggal. Kata tunggal yang menunjukkan jumlah bilangan 1. Sebagai contoh misalnya, kita sebutkan kata mu'minun. Mu'minun mempunyai arti seorang mukmin. Ingat, jumlah bilangannya cuma 1, cuma tunggal, seorang, ya, seorang mukmin. Contoh yang lain misalnya kafirun, yang mempunyai arti seorang kafir. Ya, sekali lagi jumlah bilangannya cuma 1, ya, cuma 1, yaitu seorang, ya, seorang kafir. Baik, itu tentang isim mufrad. Sekarang kelompok yang kedua adalah isim musanna. Ya, isim musanna. Yang dimaksud dengan isim musanna adalah isim yang jumlah bilangannya 2. Jadi menunjukkan jumlah bilangan 2, ganda atau double. Ya. Sebagai contoh misalnya kita sebutkan mu'minani atau mu'minaini, yang mempunyai arti 2 orang mukmin. Ingat, jumlah bilangannya 2, menunjukkan double, menunjukkan sesuatu yang double. 2 orang, ya, 2 orang mukmin. Demikian pula contoh yang lain misalnya kafirani atau kafiraini, ya, artinya 2 orang kafir. Ya, sekali lagi jumlah bilangannya 2. Baik, yang perlu kita perhatikan dari isim musanna di sini adalah bagaimana cara pembentukan isim musanna. Ternyata isim musanna dibentuk dari isim mufradnya. Bagaimana cara pembentukan isim musanna? Maka kita perhatikan caranya cukup mudah, yaitu menambahkan alif dan nun atau ya dan nun pada akhir dari isim mufradnya. Ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita camkan. Bahwasanya di dalam bentuk isim musanna adalah cukup dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun pada isim mufradnya. Sebagai contoh misalnya kita mempunyai isim mufrad sebagaimana tadi telah disebutkan, yaitu mu'minun. Kita ingin menjadikan bentuk musanna mukminun yang awalnya berarti seorang mukmin, kita ingin mengartikan 2 orang mukmin. Bagaimana caranya?
Cukup mudah, yaitu dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Sehingga kata mukminun berubah menjadi mukminani. Kita perhatikan, mukminani. Ada tambahan pada akhir dari kata mukminun, alif dan nun. Menjadi mukminani. Ya, atau ditambah dengan ya dan nun. Sehingga menjadi mukminaini. Kita perhatikan, mukminaini. Ya, ada ya dan nunnya. Ya, mukminaini. Baik, contoh yang lain untuk lebih memperjelas. Misalnya kafirun. Kita ingin menjadikan menjadi bentuk musanna yang mempunyai arti dua orang kafir. Caranya cukup mudah, tinggal menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Sehingga menjadi kafirani atau kafiraini. Sebagaimana telah kami jelaskan. Sekarang kita memasuki kelompok yang ketiga, yaitu isim jamak. Isim jamak adalah isim yang jumlah bilangannya lebih dari 2. Ya, namanya saja jamak. Ya, sudah menjadi bahasa kita. Jamak, yaitu lebih dari 2. Merupakan keistimewaan dari isim jamak, dia masih terbagi menjadi 3. Ya, di sana ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada apa yang dikenal dengan jamak taksir. Baik, kita rinci satu persatu. Kita memasuki pembahasan tentang rincian dari jamak, yaitu yang pertama jamak mudzakkar salim. Baik, yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim adalah jamak yang dibentuk dari isim mufradnya yang digunakan untuk menunjukkan jenis laki-laki. Ya. Jamak mudzakkar salim ini sekali lagi jamak yang dia dibentuk dari isim mufradnya yang dia digunakan untuk menunjukkan jenis laki-laki. Ya, sebagaimana tadi isim musanna dia dibentuk dari isim mufradnya. Demikian pula dengan jamak mudzakkar salim ini dia dibentuk dari isim mufradnya. Tapi di sini dia menunjukkan jenis laki-laki. Sebagai contoh misalnya mukminuna atau mukminina. Dia mempunyai arti para laki-laki mukmin. Ya, jamak lebih dari 2. Contoh yang lain misalnya kafiruna atau kafirina. Maka dia bentuknya jamak. Ya, mempunyai arti para laki-laki kafir. Tadi dikatakan bahwasanya jamak mudzakkar salim ini dibentuk dari isim mufradnya. Lalu bagaimana cara kita membentuk jamak mudzakkar salim? Caranya juga cukup mudah, ya, jangan khawatir, cukup mudah. Yaitu dengan menambahkan wawu dan nun atau ya dan nun pada akhir dari isim mufradnya. Sebagai contoh misalnya kita mempunyai kata mukminun, ya, dari isim mufrad mukminun kita ingin membuat bentuk jamak. Maka cukup mudah, tinggal ditambah wawu dan nun atau ya dan nun. Tatkala kita tambah wawu dan nun, maka kita perhatikan menjadi mukminuna. Ya. Kalau kita menambah menjadi kita tambah dengan ya dan nun, maka menjadi mukminina. Ya. Mukminuna atau mukminina ini mempunyai arti para laki-laki mukmin. Ya, para laki-laki mukmin. Tinggal ditambah wawu dan nun atau ya dan nun. Namun kita ingat ya dan nun pada tambahan pembentukan isim jamak ini berbeda dengan tambahan pada isim musanna. Kita perhatikan, dicek ya, dicek. Kita perhatikan ada perbedaannya. Baik. Contoh yang lain untuk lebih memperjelas, misalnya kafirun menjadi kafiruna atau kafirina. Ya, kafiruna atau kafirina. Ya, ini artinya para laki-laki kafir. Tinggal menambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Sekali lagi, ya dan nun dia harokatnya berbeda dengan tambahan pada harokat yang ditambahkan pada isim musanna. Kita perhatikan, kalau musanna kafiro ini, tapi kalau jamak kafirina, ya, sama-sama ditambah dengan ya dan nun, tetapi harokatnya berbeda. Ini untuk kita perhatikan bersama.
Baik, sekarang kita memasuki pembahasan tentang jamak muannas salim, ya, kelompok rincian yang kedua dari bentuk jamak. Yang dimaksud dengan jamak muannas salim adalah jamak yang dibentuk dari isim mufradnya, ya, yang digunakan untuk menunjukkan jenis perempuan. Contoh misalnya mukminatun, ya, artinya para perempuan mukmin, atau kafiratun, para perempuan kafir. Baik, sebagaimana dari definisi yang telah disebutkan bahwasanya jamak muannas salim juga dibentuk dari isim mufradnya. Sekarang bagaimana pembentukan dari isim mufradnya untuk menjadi jamak mudzakkar, untuk menjadi jamak muannas salim? Caranya juga cukup mudah, yaitu bahwasanya jamak muannas salim dibentuk dari isim mufradnya, ya, dengan menambahkan alif dan ta. Ya, caranya cukup praktis dengan menambahkan alif dan ta. Namun yang perlu diingat bahwasanya, ya, bentuk mufrad dari isim muannas dia biasanya menggunakan ta marbutah. Maka yang perlu kita perhatikan pertama-tama, pada isim mufradnya kita hilangkan dahulu ta marbutah, baru kemudian ditambah dengan alif dan ta. Contohnya, misalnya kata mukminatun, ya, mukminatun. Mukminatun mempunyai arti seorang perempuan mukmin. Kita ingin menjadi bentuk jamak yang mempunyai arti para perempuan mukmin. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah, yaitu pertama kita buang ta marbutahnya, ya, menjadi mukminun. Baru kita tambah dengan alif dan ta sehingga menjadi mukminatun. Ya. Contoh yang kedua kafiratun, kita buang ta marbutah, baru kemudian kita tambah alif dan ta, ya, menjadi kafiratun. Baik, kami kira sudah dapat dipahami. Sekarang kita memasuki kelompok yang ketiga, yaitu jamak taksir. Yang dimaksud dengan jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Jadi jamak taksir ini dia tidak mempunyai pola, berbeda dengan jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim, ada polanya. Kalau jamak mudzakkar salim mudah, ditambah wawu dan nun atau ya dan nun. Kemudian kalau jamak muannas salim tinggal ditambah alif dan ta. Tetapi jamak taksir di sini dia berubah dari bentuk mufradnya. Bagaimana kita mengetahuinya atau cara membuatnya? Maka mau tidak mau harus melihat kamus, ya, harus melihat kamus. Ya, nanti insya Allah akan dijelaskan bagaimana cara membuka kamus. Ya, yang jelas jamak taksir di sini dia diketahui dengan membuka kamus. Misalnya, kita ambil contoh. Kata rasulun yang mempunyai arti seorang rasul. Nah, rasulun di sini bentuk jamaknya bukan jamak mudzakkar salim, tetapi jamaknya adalah jamak taksir, yaitu rusulun yang mempunyai arti para rasul. Kita perhatikan, bentuknya berubah, ya. Tidak ada pola tertentu. Contoh yang lain misalnya baitun yang mempunyai arti rumah. Bentuk jamaknya ternyata buyutun. Dia berubah dari bentuk mufradnya yang mempunyai arti rumah-rumah. Demikian pula kitabun, ya, bentuk jamaknya adalah jamak taksir, ya, yaitu kutubun. Artinya buku-buku atau kitab-kitab. Contoh yang lain misalnya ustadun, ya, bentuk jamaknya adalah asatidu, ya, berubah, ya, sangat jauh perubahannya. Baik, itu tentang jamak taksir.